Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, keluarga semuanya senantiasa sehat semuanya. Kali ini kakak mau menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum kakak melanjutkan lebih lagi, yuk kita sama-sama berdoa dulu supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati kita, ya, masuk ke dalam pikiran kita, kita cerna, senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita berdoa dulu. Ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kami menyadari bahwa kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang berlimpah di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kasih anugerah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai saat ini ada di dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna, luar biasa. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong gemburkan tanah hati kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, walaupun adik-adik masih kecil, masih anak-anak, tapi roh mereka pun sama seperti kami. Karena Tuhan Yesus sayang anak-anak dimanapun mereka berada, siapapun anak-anak, Tuhan Yesus pengasih dan sayang kepada kami semua. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu ini lebih lagi. Saatnya hamba-Mu mau membagikan sebagian dari isi firman Tuhan. Tuhan Yesus, lingkupi kami semua dengan kuasa dari Yesus, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami untuk kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Yuk adik-adik, kakak mau menyampaikan tema kali ini. Firman Tuhan adalah hidup manusia. Adik-adik pasti tahu, karena di sekolah minggu sering berulang-ulang bahwa hidup manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Yuk kita sama-sama membacakan firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Yuk adik-adik kita sama-sama membuka dari firman Tuhan. Apa sih isi dari firman Tuhan? Yuk kakak mau bacakan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita sama-sama menyimak ya adik-adik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik di sini kita mau belajar hidup manusia. Adik-adik harus perlu tahu
bahwa kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, kita di sini melihat bahwa di Kejadian yang pasal 2 ayat 7 itu berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bahwa manusia itu diciptakan bukan hanya dari debu tanah saja, melainkan dihembuskan nafas hidup kita dari Tuhan. Berarti kita manusia ciptaan Tuhan, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan kita diciptakan Tuhan Yesus itu sungguh berharga, ya. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik gak boleh berkecil hati, ya. Bahwa kita diciptakan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan menciptakan kita itu ada tujuannya. Kita diciptakan Tuhan untuk mengelola bumi yang Tuhan ciptakan. Kita dipercayakan Tuhan. Kita dapat kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, ya. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan ayat 28-nya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka di sini Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan. Berarti itu luar biasa ya adik-adik ya. Di sini di ayat yang ke-26 ini Tuhan juga di sini memberikan manusia itu supaya kita manusia berkuasa atas semua binatang di laut, di udara, di bumi, ya. Manusia itu dipercayakan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Betapa luar biasa loh adik-adik, ya. Tuhan menciptakan kita manusia. Di sini dikatakan juga tuh ayat 28-nya, Allah memberkati kita manusia, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan. Berarti kita sebagai manusia harus bisa menaklukkan bumi ini, ya. Kita diberikan otoritas sama Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan memberkati manusia. Tapi kadang-kadang kita manusia suka tidak menyadari tugas kita. Kita diciptakan Tuhan itu untuk apa? Tujuan kita diciptakan Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Ya dengan kita menghargai, menghormati ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti kita bersyukur dengan ciptaan Tuhan. Kita sayang sama binatang-binatang karena Tuhan sudah memberikan tugas sama kita untuk mengelola ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Adik-adik pasti jelas ya. Kita kesatu bahwa kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Bahwa kita makhluk ciptaan Tuhan
yang berakal budi, kita diberikan kehendak, perasaan. Lalu yang kedua, bahwa kita disadarkan sama Tuhan bahwa keberadaan kita itu luar biasa di dalam Tuhan. Yang tadi kakak kasih tahu, keberadaan kita untuk mengelola bumi ini. Dan yang ketiga, bahwa kita ini luar biasa diciptakan Tuhan. Karena apa? Karena kita dihembuskan dari hidung kita nafasnya Tuhan loh, gitu loh. Jadi kita harus belajar menghargai Tuhan itu Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan kita, sehingga kita pun menghargai diri kita sendiri, gitu. Jadi hidup kita harus selalu bersyukur, kita diciptakan Tuhan luar biasa. Alangkah indahnya, alangkah baiknya adik-adik belajar untuk sama-sama, kakak juga sama, untuk menghargai ciptaan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan sama kita. Kita diciptakan untuk apa? Dan kakak percaya adik-adik adalah adik-adik yang pintar, adik-adik yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan bahwa hidup manusia itu diciptakan luar biasa. Oke adik-adik, firman Tuhan yang kakak sampaikan cukup sekian. Kakak berharap adik-adik senantiasa belajar mempraktekkan firman Tuhan dan senantiasa selalu bersyukur ya adik-adik ya, untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik, cukup sekian firman Tuhan kali ini. Kakak berharap adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Adik-adik selalu diberkati Tuhan Yesus. Iman adik-adik bertambah terus menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan kali ini, kita sama-sama untuk berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah hamba sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Dan hamba percaya bahwa Roh Kudus senantiasa memampukan adik-adik untuk mereka senantiasa belajar menghargai bahwa manusia diciptakan Tuhan luar biasa, dan adik-adik sekolah minggu menghargai dan menyadari bahwa kami manusia diciptakan dan dihembuskan oleh nafas Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang takut Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.